Kembali lagi di Generasi Mecin di Hotel Ibis Jakarta Harmony di Jalan Hayam Wuruk. Kita juga dihidangkan makanan-makanan yang enak dari Taste Indonesia ya, yang sudah ramah lingkungan karena di sini sudah tidak menggunakan plastik. Lihat, kita minum tidak ada sedotan. Mantap untuk mengurangi sampah. Kalau plastik masih boleh. Itu beda ya, bukan plastik yang ini ya. Nah, ini tadi saya sedikit pengen membandingkan sebenarnya apa sih yang spesial dari Korea atau Thailand atau mungkin Singapura gitu yang kita nggak punya, Dok, sampai orang harus rela bayar dan terbang ke sana untuk kecantikan sebenarnya. Ya, saya sendiri kan memang tidak mengerjakan sebetulnya bedah plastik. Jadi, tapi yang saya perhatikan dari misalnya klien-klien yang sudah melakukan bedah plastik, lebih ke arah satu, mereka image-nya mereka adalah bahwa kalau di Korea, di Korea itu bagus untuk kerjakan misalnya eyelid atau bagus untuk kerjakan misalnya hidung. Kalau Thailand itu mereka bagus kerjakan misalnya implan payudara. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ditanya gitu kliniknya di mana, dokternya di mana, mereka tidak tahu jelas. Mereka cuma tahu ya Korea. Nanti ada teman saya yang di sana. Jadi lebih ke arah mereka image-nya dulu. Image-nya adalah bagus gitu. Pada kenyataannya, karena kan yang namanya dokter bedah itu juga beda-beda. Ada yang bagus, ada yang tidak. Misalnya ada yang hasilnya oke, ada yang tidak. Tapi mereka kan hanya taunya Korea. Orang hanya taunya Thailand. Jadi mungkin lebih ke arah image-nya dulu gitu. Nanti di sana urusan mereka kerjakan di dokter mana, bagaimana, biasanya mereka nggak terlalu pusingkan kalau saya perhatikan. Tidak merujuk kepada satu dokter, tapi yang penting negaranya dulu. Ya, betul. Kalau diperhatikan begitu. Nah, dokter sendiri membuat produk kecantikan ya, Dok ya? Iya. Nah, ini produknya dalam bentuk apa dan bagaimana memasarkannya dan meyakinkan konsumen dari segi kesehatan, Dok? Karena sekarang kan banyak banget ya kalau dilihat di Instagram, semua selebgram mempromosikan ya apa gitu yang belum jelas dari sisi kesehatan dan legalitasnya juga. Betul. Nah, kalau dokter sendiri produknya apa sih, Dok? Produk yang kita boleh pasarkan secara bebas ya, dalam artian itu adalah yang bukan racikan. Jadi bukan dengan resep, karena kalau resep kan kita harus berdasarkan kondisi. Jadi ya mungkin kita seperti saya sih adanya sunscreen yang memang orang boleh beli bebas. Kemudian serum vitamin C, pembersih wajah, sabun. Nah, tapi ya sebelum dipasarkan pastikan dulu, kalau seperti saya ya diurus dulu perizinannya. Kita legalkan dulu, BPOM-nya sudah harus ada. Kalau produk saya beberapa malah kita punya halal, sertifikasi halalnya gitu. Kenapa? Karena kan pembelinya bukan hanya dari yang satu kalangan gitu. Jadi untuk ada sertifikasi halal itu membantu pembeli yang memang mereka akan tanya kan halal atau tidak, seperti itu. Nah, di luar produk-produk itu kalau misalnya ada yang ingin beli yang lebih spesifik, biasanya kami anjurkan ya datang untuk konsultasi gitu. Nah, kalau yang selebgram promokan itu biasanya saya sih selalu bilang sama klien, sama pasien saya, pastikan bahwa produk itu memang yang paling pertama adalah sudah BPOM, karena itu penting. Yang kedua itu adalah betul nggak BPOM-nya, karena kadang saya pernah nemu pasien bawa potnya BPOM ada tulisannya, tapi dicek di websitenya nggak ada, beda atau tidak ditemukan. Itu bisa di-recheck ya di? Bisa. Nama produknya apa di BPOM? Betul, saya selalu anjurkan pasien cek dulu di websitenya BPOM. Nah, setelah keluar betul dicocokkan, ya itu oke, gitu. Sebetulnya kalau yang namanya produk seperti sunscreen atau sabun itu nggak masalah, tapi kalau yang sudah lebih spesifik anjurannya memang ya ke dokter, gitu. Kenapa? Karena itu adalah bukan sesuatu yang kita bisa beli bebas untuk cocok semua jenis kulit. Tapi ya memang sekarang konsumen sekarang ya begitu ya. Dia itu nggak memusingkan, dia yang penting teman saya pakai. Jadi memang sosial media itu sangat besar pengaruhnya. Atau dia bilang si artis A sekarang jadi putih tuh pakai ini gitu. Padahal kan kita nggak tahu benar dia pakai atau tidak kan. Itu dia sering terjadi. Bahkan kemarin juga sempat ada kontroversial di mana selebgram mempromosikan promosi suntik vitamin C. Itu juga kan sebenarnya agak ini ya, Dok ya. Beberapa salon misalnya salon kecantikan pun ada menu itu suntik vitamin C sendiri sebenarnya disarankan untuk dijual bebas gitu atau memang ada kadar-kadarnya sih, Dok? Sebetulnya sih harus dilakukan di klinik. Di klinik dan oleh dokter. Cuma sekarang ya memang
sudah banyak yang jual, bahkan ada pasien datang bawa-bawa, dok mau disuntikin yang ini gitu. Nah kita biasanya bilang, oh maaf kita nggak terima penyuntikan kalau produknya dari luar, karena kan kita nggak tahu produk itu keasliannya bagaimana. Karena suntik Vitse itu sebetulnya kan awal mulanya dilakukan untuk kesehatan sebetulnya. Kemudian ternyata setelah dilakukan, oh ada efek ke kulit gitu. Nah, tapi kan itu yang tahu seberapa dosis kita boleh masuk, seberapa sering kita boleh masuk. Itu sebetulnya adalah dokter. Biasanya kita melakukan pemeriksaan. Kita akan tanya aktivitas hariannya apa, seberapa padat, merokok atau tidak. Karena itu penentuannya lebih ke arah personal. Tiap orang belum tentu selalu sama, apakah sesuai atau tidak. Kemudian juga keaslian obat, karena kalau yang dijual-jual bebas itu, misalnya beli online, kita beli putus gitu. Kalau seperti kita dokter biasanya kita punya surat izin praktek, kita punya surat klinik yang jelas gitu, dan kita punya distributor biasanya. Jadi kita ambil dari distributor, jelas, ya? Betul, jelas. Dan distributor pun nggak akan kasih ke kita kalau kita misalnya tidak ada peresepan atau kita tidak buat SP dengan nama klinik. Jadi mereka juga ketat gitu, mereka nggak mau jual sembarang. Nah kalau kita beli di online, itu penjualnya apakah tahu dengan jelas barang ini keasliannya, barangnya dari mana gitu. Seandainya itu palsu, mereka pun mungkin tidak akan bertanggung jawab. Kalau kita berbicara bahwa sekarang pertumbuhan Indonesia dengan berkembangnya penduduk banyak, lalu juga populasi kelas menengah besar, maka hampir bisa dipastikan tadi produk-produk seperti tadi, kecantikan, makanan akan naik. Nah, di sinilah di dalam undang-undang kewirausahaan membantu promosi juga ada. Misalnya tadi kita bicara dokter plastik ya, Indonesia nggak kalah canggih. Saya punya sahabat ahli plastik ya, itu sampai pernah dipanggil polisi karena ya dia nggak tahu ada pasien yang merubah muka jadi lolos gitu kan. Jadi sebenarnya di kita tuh jago-jago. Cuma kalau di Korea dan juga di Taiwan ya, dan juga di Thailand memang dibantu oleh pemerintah untuk ini menjadi satu industri gitu. Masih nggak menikmati itu menjadi bagian seperti wisata. Di kita nggak. Saya kasih contoh di Thailand, produk-produk halal ya, kalau dia sudah bintang 4, bintang 5 dalam Top One Tambun One Product atau One Village One Product ya, itu pemerintah membebaskan untuk pendaftarannya. Ini kalau tanya aja ke Dr. Rosindi, waktu dia daftar, berapa biayanya? Kan rata-rata diangkat, mohon maaf ya, BPOM itu bisa sampai 75 juta gitu kan, per merek gitu kan, dan tambah halal lain-lain. Nah ini kalau di Thailand dan juga di Malaysia ini dibantu, sehingga mereka jadi bisa jualan lebih luas. Karena kalau kita udah mau bicara ekspor ataupun dalam negeri, kalau kita bicara keluar, nanti pertanyaannya ikut fair trade nggak ya? Itu produk-produk yang memang yang organik, ikut FDA apa enggak? Lalu HACCP enggak? Best practice apa enggak? Nah, banyak hal yang para milenial kita atau UKM kita nggak ngerti yang seperti itu. Ini peran inkubasi dan peran daripada undang kewirausahaan bukan hanya undang-undang saja, tapi tools untuk melaksanakan ini harus disiapkan. Berarti edukasi juga harus di ini ya? Oh iya, kalau enggak tadi mereka bilang, ya ngapain saya beli dari Indonesia nggak jelas, saya mendingan dari Korea udah pasti ya. Nggak usah jauh-jauh, yang paling simpel aja lah. Haji dan umroh kita, kain ihramnya emang bikinan dari dalam negeri? Kan enggak. Oh bukan ya? Oh, bukan, itu produk Cina. Kalau nanti diteliti, jangan kain kafan yang dipakai mayoritas umat Islam juga. Hal itu kan sesuatu yang simpel gitu. Iya. Kaitkan dong ini dengan nanti ada undang-undang kewirausahaan, bahwa pemakaian seperti ini, karena kita memproduksi sesuatu, seperti dokter sini memproduksi sesuatu kan untuk dibeli. Nah, jadi konsumsinya harus dididik agar lifestyle-nya ke sana. Tapi supaya lifestyle-nya bagus, kualitas, kuantitas, kontinuitas, nah inilah peran undang-undang kewirausahaan, peran dari pemerintah, peran dari akademisi, dan juga peran dari masyarakat. Itulah kira-kira ya. Habis itu kita masih ada satu segmen lagi Pak Aris dan Dr. Cindy. Kita mau ngebahas bagaimana memulai menjadi seorang wirausaha baik di industri kecantikan ataupun industri lainnya, dan peluang wirausaha apa sih yang akan naik di 2020 mungkin tahun depan. Pak Aris sudah punya prediksi-prediksinya Pak. Ya, habis itu kita bakal bahas ya Pak Aris, jangan kemana-mana. Yang jelas dari sini kita bisa tahu, jangan terlalu percaya sama sosial media ya. Apalagi percaya dengan jumlah followers, terus dia pakai ini, terus gara-gara dia pakai ini, terus kita jadi ikut-ikutan kayak gitu dok ya. Yang paling saya lucu sih kadang-kadang ada yang namanya diet buah plum. Katanya jangan makan apa-apa, makan diet buah plum nanti kurus. Kalau itu saya mau diajari juga tahu. Oke, jangan kemana-mana, kita balik lagi di Generasi Mecin.